Mencoba silakan. Sebuah sekolah dasar pada hari pertama tahun ajaran mempunyai murid 612 murid, ya. Terus selama tahun ajaran 30 murid pindah ke sekolah lain. Jika pada akhir tahun ajaran sekolah tersebut mempunyai 654 murid, berapa murid baru yang masuk selama tahun ajaran tersebut? Nah, oke. Langsung ada jawab berapa itu? 25 atau 73? Ya, yang betul yang mana ini? Coba nomor 25 ya, kita mengerjakan nomor 25 ya. 25C. C itu apa? C itu 73. Oke, 73. Ya, 73. Ini sangat mudah ya. Jadi ini itu hanya soal biasa sebenarnya, tetapi kalau di dalam bentuk soal serta ya beda lagi ya, beda lagi kisahnya ya. Ya, beda lagi kisahnya. Oke ya. Nah, kan ini hanya dikurangi ditambah. Ya, ini hanya dikurangi ditambah gitu aja, sudah ya. Hanya gitu aja. Nah, jadi itu jawabannya 73 ya. Oke. Terima kasih Via Via yang sudah like dan bagi-bagi ya. Jadi di sini hanya kan ajaran mempunyai murid 612. Oke ya, selama tahun ajaran 31 murid. Nah, 31 murid tadi ya, 31 murid tadi selama tahun itu berkurang kan, berkurang berarti kurang 31. Oke, jika pada akhir tahun ajaran sekolah tersebut mempunyai 650, nah ini dulu dihitung nanti untuk mengurangkan ini, ya, untuk mengurangkan ini. Ini berapa nilainya? Sama dengan 581. Oh, berarti 654 dikurangi 581. Oke, hasilnya adalah 73. Oke, 73 adalah yang C ya, itu mudah ya, mudah lah. Oke, yuk lanjut untuk berikutnya ya. Ya. Diwai Rapai Sky ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ayo teman-teman yang baru maksudnya yang baru pertama kali gabung di sini, silakan teman-teman follow akun ini, silakan teman-teman mengikuti live streaming dan ikuti live streaming dan teman-teman laporin ya, silakan. Biar teman-teman tidak ketinggalan live atau video-video pada unggahan saya. Oke ya. Via, apakah hari ini sudah makan mie ayam? Nama akunnya aja suka mie ayam, berarti kan harusnya setiap hari apakah makan mie ayam? Oke, lanjut nomor 26. Yuk, lanjut nomor 26. Silakan kalau ada mau coba nomor 26. 26A. Oke, 26A. Betul nggak 26A? Ya, betul nggak 26A? Yuk, hari ini makan soto. Soto area Manan ya, itu yang saya suka itu di sebelah itu. Di sebelah Disub ya. Tapi siang ya. Siang atau apa itu? Ya, di sebelah Disub itu rame itu sotonya. Ya, oke ya. Apa jawabannya? Jawabannya D. D itu apa? Hanya 1 dan 3. Oke, hanya 1 dan 3. Apakah betul? D ya. Hafid sudah mulai setia juga Hafid ya. Ya, Hafid termasuk awal ya. Oke ya. Ganti Pak, salah lihat. Oke, D. Oke. Ya, oke ya. Ada yang jawab D ya. Oke ya. Di sini jika X adalah sebuah bilangan genap, X-nya bilangan genap ya, X-nya bilangan genap, manakah di bawah ini yang harus merupakan bilangan ganjil? Bilangan genap akan menjadi ganjil kalau dijumlah dengan bilangan ganjil. Betul ya? Aku pernah makan di situ, Bapak. Minggu dinas. Oh ya. Iya, itu kan rame itu kalau sore. Sore. Kok sore toh? Pagi sampai siang ya, itu rame di sebelah itu. Padahal dulu hanya emplek-emplek kaki lima, sekarang sudah menjadi kios sendiri. Oke, lanjut. Inilah kalau ketemu dengan sedaerah begitu ya. Nomor satu ya, itu kan genap ya, itu genap ya. Jadi nomor 1 itu 3x plus 1 ini selalu menghasilkan bilangan apa? Selalu menghasilkan bilangan genap ya, selalu menghasilkan bilangan genap. Karena ditambah 1 berarti dia akan menjadi ganjil ya, dia menjadi ganjil. Oke, nah sementara yang tiga atau yang 2 dulu ya, yang dua itu 5x kuadrat, karena ini genap, ini juga menghasilkan genap, dan ini tambah genap juga hasilnya genap. Ya,
Ini juga selalu genap. Jadi yang menentukan genap itu di sininya, penjumlahnya ini. Sementara kalau yang nomor 3 itu juga ganjil. Karena apa? Di sini ditambah 1 itu akan menghasilkan ganjil, dikuadratkan dia menghasilkan ganjil juga. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. 2 itu menghasilkan genap. Oke ya. 2 menghasilkan genap. Oke, yuk lanjut. Yuk lanjut yuk. Sekarang nomor 22, silakan. Nomor 22 ada mencoba nomor 22 untuk jawabannya di sini ya. Nomor 22 jawabannya di sebelahnya. Silakan. Ada yang mencoba silakan yuk. 22 bagaimana hasilnya? Kok 22 itu 27 ya? Ini 27 ini harusnya. Ya, angkanya luput. Ya. Ayo silakan teman-teman ya. Yuk silakan teman-teman yang baru aja bergabung, yang baru bergabung ya. Selamat apa ya? Selamat malam, selamat menikmati sajian kami. Wah, sajian kami seperti resto aja. Ya, selamat bergabung di sini ya. Ini adalah Rumah Tematika Kopi Susu. Selamat malam. Nah, ini nanti mestinya untuk kopi susu itu akan ngirimi saya kopi atau susu itu. Malam-malam dikirimi ya. Selamat malam, Pak. Oke. Ya, ini You Brand Store. Ya, selamat malam ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung ya, terima kasih ya. Yang baru bergabung ya, silakan teman-teman untuk follow akun ini ya, biar teman-teman selalu mendapat notif ketika saya melakukan live streaming ya. Lebih tepat lagi teman-teman kalau mau love foreign ya, mau bergabung di Creator Live, teman-teman akan menjadi anggota dari room saya ya. Oke. Jadi saya sarankan teman-teman menjadi anggota room saya. Yuk nomor 27. Yuk 27 teman-teman. Silakan. 27 ada yang mencoba silakan. Yuk 27 silakan. 27. Yuk ada yang mau coba 27 silakan yuk. Yuk silakan teman-teman yang mau absen silakan ya. Mau absen dulu silakan dilaporin dulu. Yuk 27 ada yang mau mengerjakan? Seorang petugas penjualan memperoleh gaji minimum mingguan itu 210.000 ditambah komisi sebesar 10% dari jumlah penjualan di atas 3 juta ya, dari jumlah penjualan di atas 3 juta. Jadi assalamualaikum waalaikumsalam ya, selamat malam user ya. Ya, selamat malam. Yuk silakan absen yuk, absen yuk, absen yuk. Absen laporin ya maksudnya. Ya, saya ulangi. Ya, dari jumlah penjualan di atas 3 juta yang dicapai selama seminggu. Jika petugas tersebut mengharapkan untuk memperoleh penghasilan 370, maka 1 minggu berapa jumlah minimum penjumlahan yang harus dicapai selama seminggu. Yuk, ketawa mulu, iyalah. Auranya biar positif. Auranya biar positif. Oke ya. Penghasilan itu adalah gaji minimum ditambah komisi ya, gaji minimum ditambah komisi. Nah, gaji minimumnya berapa ya? Jadi penghasilan itu sama dengan gaji pokok ya, gaji minimum ditambah komisinya. Ya, oke ya. Padahal di sini gaji pokoknya sudah pasti. Ya, gaji pokoknya berapa? Gaji pokoknya adalah 210. Ya, oke. Aku udah ngantuk. Yuk, sebelum meninggalkan silakan meninggalkan untuk jejak digital dulu. Ngirim apa kayak oke ya. Ya, ini adalah untuk minimumnya. Sekarang di sini dikatakan dia akan mendapat komisi 10% dari jumlah penjualan di atas 3 juta. Ya, di atas 3 juta. Artinya apa? Ya, artinya ketika dia akan mendapatkan nilai itu, dia akan mendapatkan nilai tambahan. Ya, oke. Ya. Di sini jika petugas tersebut mengharapkan memperoleh penghasilan ini, jadi dia berharap ya, ini gaji pokok, dia berharap 370.000 ini penghasilannya ya, maka ini dikurangi gaji pokok nanti akan menghasilkan komisinya ya, ini dikurangi gaji pokok. Oke, gaji pokoknya berapa? 200.000
Ya, 200.000. Ini berapa? Jadi yang diharapkan kan ini, dikurangi gaji pokok sama dengan ini dulu, ini dihitung dulu. Ya, ini dihitung dulu. Ya, dihitung sama dengan berapa? Dihitung terus nanti ditambah dengan 1%, apa namanya itu? Dihitung dengan sama dengan 10% itu 0,1 ya, 0,1 hasil penjualan. Ya, hasil penjualan. Oke, nah sudah ada yang jawab. Ya, hasil penjualannya. Oke. Nah, coba hasilnya berapa? Ada yang mencoba silakan. Yo, berapa ini? Ini dulu dikurangi dulu. Ya, ini dikurangi dulu sama dengan berapa? Sama dengan 1.600.000, kok 1 juta ya? Betul ya, 1.600.000 ya. Ini. Ya, 1.600.000 ini kalau dikurangi 3 ya. Sorry, 3 ya. 100 kok 1 juta. 100 ya, 160 ya, 160 ya, 160 gini ya. Oke, seperti ini ya. Maka hasil penjualannya dia harus bisa menjual berapa? Dia harus bisa menjual dibagi 0,1 ya, dibagi 0,1. Kalau dibagi berarti kan dibalik ya, berarti kan dibalik. Oke ya, berarti dibalik, berarti dibalik berapa? Kan ini sama dengan 1/10. Berarti 10/1 sama dengan 1.600.000. Oke, berarti penghasilannya adalah dia harus bisa menjual 1.600.000 ya, si yang A. Oke, ya. Oke, itu ya. Sama dengan 1.600.000. Oke ya teman-teman, sampai malam ya yang baru bergabung. Ini adalah Rumah Matematika. Silakan teman-teman yang mau menghadapi tes CPNS atau tes yang lain silakan. Tapi ada di atas 3 juta Pak. Tapi ada di atas 3 juta. Iya, di atas 3 juta ada. Bentar. Itu adalah jumlah minimum penjualan. Jumlah minimum penjualan. Ya, jumlah minimum penjualan. Ya, itu jumlah minimum penjualan. Oke. Iya. Oh, sebentar. Kalau sebenarnya kalau ini, oh iya ya, sebentar. Jadi kalau ini ya, ini tuh harusnya kan gini ya. Alurnya gini. Dia mengharapkan gaji kan sekian. Ya, mengharapkan gaji sekian. Kalau dia mengharapkan gaji sekian, ya, dia mengharapkan gaji sekian, maka gaji sekian ini akan dikurangi dengan gaji pokok. Hasilnya adalah ini. Berarti ini dia diperoleh dari komisi. Ya, ini diperoleh dari komisi. Sudah paham ya? Oke, ini diperoleh dari komisinya dulu. Ya, tetapi di soal, ya, itu ada syarat di soal, berarti harus ditambahkan Pak. Ya, sebentar. Tapi di soal komisi sebesar 10% dari jumlah penjualan di atas 3 juta. Oke ya, di atas 3 juta. Berarti apa? Berarti minimum sekian, ya, minimum sekian, maka itu nilai B aja dia sudah bisa mendapatkan lebih dari itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk soalnya ini, ya, untuk soalnya ini harusnya ya, kalau saya bisa mengoreksi soalnya, ini adalah minimal. Karena apa? Ketika dia mengharapkan gaji 3 juta seperti ini, berarti dia akan mendapat berapa? Kan dia mendapat 300. Ya, atau 3 juta ada 10% ini kan 300. Ya, 300. Oke. Padahal kalau ini dikurangi itu hanya 160. Oke ya, jadi ini harusnya untuk soalnya itu adalah gini, jika petugas tersebut mengharapkan untuk memperoleh penghasilan minimal, bukan persamaan tapi yang terkecil ini, harusnya gitu. Ya, harusnya itu. Nah, kalau kita melihat seperti ini, ya, dia dengan penjualan berapa itu 1.600.000 saja dia sudah mendapat komisi sekian untuk memperoleh gaji sekian. Maka kita melihat dengan syarat yang ini, maka yang minimal itu adalah yang B. Ya, nilainya adalah yang B, yaitu berapa? Yaitu 3.700.000. Ya, bisa.
Sebenarnya itu juga tidak ditambahkan. Cuma untuk soalnya itu harusnya dirubah menjadi dia mengharapkan minimal, bukan sama dengan. Ngerti ya? Jadi minimal tapi bukan sama dengan. Ya, itu kan beda ya. Minimal dengan sama dengan tuh beda. Itu ya. Ya. Ya, itulah. Soal itu sebenarnya hitungannya nggak sulit ya. Seperti ini kan tidak sulit hitungannya. Yang sulit adalah memahami soalnya. Ya, memahami soalnya. Kadang-kadang yang membuat soal pun kadang-kadang bingung juga. Mengikuti Creator Lab, ya terima kasih ya sudah mengikuti Creator Lab ya. Jadi teman-teman yang mau, aku udah ngantuk, silahkan ya. Bisa dilihat aja activity saya ya. Nah, itu banyak juga soal-soal saya tambahkan di situ ya. Akhir-akhir ini mungkin saya lebih banyak mengupload rangkuman ya. Karena saya akhir-akhir ini baru trauma. Traumanya itu saya buat video asli, saya rekam sendiri, saya pakai media saya sendiri, tapi dikira tidak ori ya. Itu jadi saya agak trauma karena apa ya, dipandang sebagai pelanggaran tapi tidak mutu gitu loh. Tidak mutu gitu. Sampai-sampai saya waktu banding itu saya untuk bukunya kebetulan ini ya, kebetulan bukunya ini toh, ini yang saya pakai review untuk membuat video. Nah, ini saya foto, terus alat-alat yang saya foto tapi juga tidak disetujui banding saya itu loh. Jadi saya agak mulai jam berapa tadi? Ini tadi mulai jam 10. Ya, mulai jam 10 ya. Nah, oke, silakan ya absen dulu ya. Yang baru masuk silakan absen dulu. Itu ya. Jadi mungkin akhir-akhir ini saya lebih banyak membuat foto ya, bukan video. Apa tuh, rangkuman rumus atau rangkuman apa ya. Jadi selama berapa hari ini saya nggak buat video, yaitu trauma saya buat video. Biar biar reda dulu trauma saya. Hadir lagi Pak, silakan laporin. Ayo teman-teman silakan dilaporin yuk. Ya, ayo silakan laporin. Absen laporin yuk. Oke, lanjut nomor 28. Yuk, nomor 28 bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Nah, absen seperti itu ya, teman-teman. Sudah diberi contoh untuk absen itu loh. Terima kasih ya. Itu berarti absen. Kalau absen tuh akan menambahi apa ya? Keanggotaan di room saya ya, akan menambah keanggotaan room saya. Terima kasih kopinya ya. Oke, teman-teman. Lanjut nomor 28 ya, lanjut nomor 28. Ya, lanjut 28. Seorang wisatawan berangkat dari pesawat terbang dari Jakarta menuju Jayapura. Pesawat lepas landas dari Bandara Jakarta pada pukul 20. Oke, Jakarta JKT itu aja ya. Ke Jayapura. Nah, ke Jayapura. Oke, dia berangkat 20. Nah, terus waktu setempat dan mendarat di bandara itu adalah 6. Nah, gini. Coba teman-teman. Ayo, 11 jam, betul nggak 11 jam? Jika selama penerbangan tersebut sehingga di Bandara Surabaya dan Makassar masing-masing 30 menit, berapa jumlah lama seluruh perjalanan tersebut? Jumlah lama perjalanan 10. Yo, itu apa? Yo, silakan dijawab. Ayo, teman-teman, silakan dijawab dulu. 11 jam betul nggak 11 jam? Via menjawab 11 jam. 12 jam, betul nggak? Ayo, silakan. Bagaimana? Ya, coba. Ada sesuatu yang mungkin teman-teman lupa di sini. Ya, apa kira-kira? Ayo, coba. Ada sesuatu yang mungkin teman-teman lupa di sini. Ayo, lupanya di mana, teman-teman? Silakan. Ayo. 11, betul nggak 11? Bentar. Ya. Coba ya teman-teman. Ini kan harusnya gini ya. Coba teman-teman perhatikan dulu. Ini ke sini itu ya, itu sekitar berapa jam teman-teman? Nah, ayo. Lah itulah ya, perbedaan waktunya diperhatikan. Nah, perbedaan waktu Jakarta dengan Jayapura itu 2 jam ya, karena kan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, tengah, timur. Jadi ini kita kurangi 2 dulu. Nah, kan kurangi 2 dulu menjadi 4. Itu kalau sama-sama waktu Indonesia barat, kan gitu.
Ya, oke. Nah, gitu dulu. Teman-teman harus memahaminya di situ dulu. Nah, kalau ini 4 berarti ini berapa? Nah, oke, ini kan 8. Nah, 8. Nah, jadi ini tuh harus kita kurangi 2. Ya, oke, ya, iya betul ya. Soal-soal seperti ini harus hati-hati. Kurangi 2 istirahatnya itu 1 jam 30 menit 30 menit. Nah, berarti jawabannya adalah 9 jam. Nah, makanya diperhatikan. Ya, itu harus dikurangi 2 untuk waktu. Jadi semakin kita ke timur ya, waktunya itu semakin bertambah secara letak, bukan secara lamanya perjalanan, bukan ya. Jadi 2 jam itu bukan lamanya perjalanan, tapi karena kondisi perbedaan waktu. Oke ya, perbedaan apa ya namanya ya, waktu lokal ya itu. Oke ya teman, ya 1 jam Pak diterima. Oke ya lanjut ya. Nah, berarti 9 A, berarti 9 itu A ya. Oke, jawabannya A. Oke ya teman, hati-hati ya kalau ada case seperti ini. 29 yuk, 29. Dari mana? Maksudnya dari mana apa? Itu kan dari Jakarta ke Jayapura. Ini atau dari Jakarta Jayapura kan selisihnya 2 jam. Betul ya? Ya. Itu. Oke. Yuk, tolong sambil tetap belajar teman-teman. Yuk, sambil tetap belajar yuk. Sambil tetap belajar yuk. Sambil tetap belajar teman-teman silakan. Sambil tetap belajar yuk. Teman-teman kalau mau, iya, teman-teman kalau mau bantu saya ya, bantu saya untuk memenuhi target saya ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Target saya saat ini lumayan besar. Itulah kalau kemarin malam targetnya itu terpenuhi mesti terus naik. Ya, itu. Modelnya seperti itu. Bentar. Yuk lanjut berikutnya. Ya lanjut berikutnya. Nomor 29. Yuk silakan nomor 29. Ayo teman-teman yang mengikuti Creator Live, teman-teman silakan untuk absen ya. Absen atau teman-teman untuk apa itu namanya laporin ya. Oke silakan lanjut nomor 29. Ada metode 9 enggak? Yuk, terima kasih. Ya, sudah dibantu 1. Sudah dibantu 1 target yang diberikan TikTok ya. Yuk, lanjut. Silakan nomor 29. Ayo, ada mau nomor 29 silakan. Dalam suatu deret bilangan, setiap bilangan setelah setelah pertama adalah sepertiga dari bilangan yang mendahulunya. Jika bilangan kelima dalam deretan tersebut adalah 3, berapakah bilangan kedua? Ayo, bilangan keduanya berapa? Silakan teman-teman. Coba dipikir dulu. 29 silakan dipikir dulu. Yuk, itu satu deret. Ya, satu deret. Mungkin kalau ditulis dalam bentuk deret lebih mudah dipahami, tapi kalau dalam bentuk narasi beda lagi. Ya, itu bentuknya narasi. Jadi agak sulit. Yuk, silakan. Ada mencoba silakan. Yuk. Silakan yuk. Ada mencoba silakan. Dalam suatu bilangan, setiap bilangan setelah pertama itu adalah sepertiga dari bilangan yang mendahulunya. Ya. Terus jika bilangan kelima dalam deretan tersebut adalah 3, berapa bilangan keduanya? Ya, oke, hati-hati dalam memahami setiap narasi yang ada di sini. Ya, hati-hati memahami narasi yang ada di sini. Oke, silakan, teman-teman. Hasilnya apa? Yuk, hasilnya apa? Yuk. Ya, sebentar, saya minum dulu. Yuk, coba bagaimana? Nah, dalam suatu deretan bilangan, setiap bilangan setelah pertama, sepertiga dari bilangan yang mendahulunya. Nah, itu maksudnya apa? Sepertiga dari bilangan yang mendahulunya. Kuncinya di situ. Ya, kuncinya di situ sebenarnya. Dalam suatu deretan bilangan, setiap bilangan setelah pertama adalah sepertiga dari bilangan yang mendahulunya. Itu artinya apa? Dia memiliki rasio sepertiga. Ya, dia memiliki rasio sepertiga. Ya,
Itu kalau sepertiga dari bilangan yang mendahulunya itu berarti rasio. Rasionya adalah sepertiga. Oke. Dan suku kelimanya adalah 3. Nah, biar kan gini aja ya. Kita beri dulu U1, U2 sampai U3 ya. U1, U2, U3, U4 dan U5. Nah, seperti ini. Ya. Ya. 81 coba sebentar. Ya. Seperti ini ya. Nah, terus dia rasio itu diambil dari sini. Sepertiga dari bilangan yang mendahulunya itu berarti R. R-nya adalah sepertiga. Oke ya, R-nya adalah sepertiga. Oke. Nah, maka barisan ini kalau saya tulis secara kasar kan gini. Ya. Itu kan yang berapa tadi? Mendahului jika bilangan yang kelima, ya, bilangan kelima itu sama dengan 3. Ya, bilangan kelima itu sama dengan 3. Oke. Berapa bilangan yang kedua? Ya, bilangan keduanya sama dengan berapa? Ayo, silakan. Ada yang mau coba enggak? Kuncinya itu di ini tadi. Ya, bilangan kelima. Kan ini ya, jika bilangan kelima dalam deret tersebut adalah 3. Nah, bilangan kelima ya, sebentar. Teman-teman ingat enggak rumus untuk deret geometri itu apa? Ya, rumus deret geometri itu apa, teman-teman? Silakan. Kalau mau mencoba silakan. Berapa? Ya, deret geometri itu rumusnya apa? Silakan. Ada yang mau mencoba dulu? Deret geometri sama dengan apa? Nah, deret geometri kan rumusnya kan UN sama dengan AR pangkat N. Ya, N-1 ini sebenarnya, N-1. Kan seperti itu. Ya, N-1. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, kalau ini sebagai suku pertama A, maka keduanya itu kan sepertiga A. Oke. Nah, terus ini akan naik lagi. Berarti berapa? Ini berarti 1/9. A, koma ya. Ini koma ya, bukan namanya bukan plus ya. Terus ini 1/27A. Loh, lepas lagi. Bentar. 1/27A dan yang terakhir 1/81A. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Ya. Ya, itu seper ya, 1/81. Oke, 1/81. Maka untuk menjawab daripada yang mencari suku pertamanya berapa? Nanti jawabannya 81. Ya, betul, jawabannya 81. Ya. Oke, jawabannya 81 nanti. Ya. Ya, jawabannya 81. Karena apa? Kalau dimasukkan di A di sini kan U5 ya. U5 itu berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan ini. Ya, sama dengan 81A sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kan gini. Ya, berarti A-nya sama dengan 3 kali 81. A-nya sama dengan berapa? 243. Ya, 243. Maka U yang keduanya itu sama dengan 243 dibagi 3 sama dengan 81. Oke ya, sama dengan 81. Oke, Pak, tulisan angkanya yang enggak jelas. Saya ulangi ya. Saya ulangi itu aja lah daripada repot-repot. Oke, akan saya ulangi ya. Di sini R-nya ya, R-nya itu sama dengan sepertiga. Ya, R-nya sama dengan sepertiga ya. Oke ya, R-nya sama sepertiga. Karena ini adalah rumus geometri, ya, geometri. Itu berarti rumusnya adalah UN sama dengan AR N-1. Nah, itu rumusnya. Ya, rumusnya seperti ini. Di sini diketahui dari suku yang kelima, ya, suku yang kelima itu sama dengan 81. Berarti kan gini, ini ya suku kelima. U5 itu sama dengan 3. Padahal U5 itu rumusnya apa? A, R-nya kan ini. Ya, pangkat 4. Nah, seperti itu. Ya, berarti berapa? 3 sama dengan A dibagi 81. Sudah paham di sini ya? Berarti A-nya berapa? A-nya ketemu A sama dengan 243. Ya, A-nya sama dengan 243. Sudah jelas ya seperti ini ya.
Sekarang kita mencari berapa? Suku kedua. Suku kedua itu sama dengan A R pangkat 2. Oke, A-nya tadi sudah ketemu. 2, 4, 3 dibagi berapa? Dibagi, oh ini 1 ya, karena min 1 ya. Ya, dibagi ini sama dengan berapa? Sama dengan 81. Oke? Oke, itu ya. Purpla. Aku bacanya bagaimana? Purpla. Oke, teman-teman, itu ya. Yuk, mau ada yang mau dikomentari silakan. Ya, kalau mau berkomentar silakan, teman-teman. Yuk, sambut tatap layar, teman-teman. Yuk, sambut tatap layar, yuk. Silakan kalau mau tatap layar. Ada yang mau bantu silakan tatap layar, yuk. Oke ya, itu ya. Ada lagi yang mau di-share-sharekan, silakan. Silakan, ada yang mau dibagi lagi enggak? Ya. Oke, lanjut. Semangat, Pak. Iya, semangat. Ayo dibantu sambil tetap layar yuk. Dibantu sambil tetap layar yuk. Oke. Sekarang saya ganti dengan modal soal yang lain ya. Saya ganti modal soal lain. Saya sudah menyiapkan dengan buku sini ya. Saya menyiapkan dari buku ini. Ya, oke teman-teman, kita ganti tip belajar TU apa Pak? Banyak latihan. Ya, jadi yang mau belajar TU silahkan teman-teman membekali diri dengan buku ya. Seperti ini, buku ini ada di keranjang kuning saya, walaupun saya tidak menautkan linknya ya teman-teman. Teman-teman silakan ya bisa membeli buku ini. Saya punya buku beberapa CPNS atau TU ya. Silakan teman-teman bisa lihat ya. Jadi harus membekali ya, membekali dengan belajar banyak. Oke ya itu ya. Tipnya itu. Oke, kita akan ganti dengan ini ya, modul resmi taktis CPNS 2023. Tapi teman-teman kalau mau di keranjang kuning saya yang 2024 ada, tapi sebenarnya enggak terlalu banyak perbedaannya ya. 2023 dengan 2024 enggak banyak perbedaannya ya. Kalau teman-teman beli yang 2023 akan banyak diskon. Ya, silakan teman-teman bisa beliin juga. Bisa teman-teman lihat di keranjang kuning saya. Ini tidak hanya numerik ya, walaupun saya hanya membahas numerik ya, tapi di situ tidak hanya numerik ya. Di situ banyak sekali tentang materinya ya. Kalau materinya di sini kan TWK, tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum dan tes karakter pribadi. Itu ya. Next, oke. Ya. Kita membahas tentang berhitung. Oke ya, nah biar teman-teman tahu oh modal soal itu seperti ini, modal soal TU seperti ini. Modal soal TU itu adalah matematika dasar ya, matematika dasar. Yuk, Haji, apakah sudah absen Haji? Sudah dilaporin? Haji itu siapa? Oke yuk, lanjut nomor 1. Silakan, nomor 1 gampang. Cuma hitungan biasa ya, cuma hitungan biasa. Tapi kalau teman-teman luput ya, ini mental sangat dipengaruhi ya, mentalnya sangat terpengaruh banget ya. Silakan teman-teman ya, walaupun mudah kadang-kadang karena mudah malah diabaikan, jadinya salah ya. Jadi kalau teman-teman mau bagus itu gini, yang teman-teman sudah yakin bisa itu harus yakin juga betul. Ya itu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang sudah yakin bisa, teman-teman yakinkan kalau itu betul. Masalahnya apa? Sudah yakin bisa tapi salah itu akan menyesal. Tapi kalau nggak bisa salah kan biasa. Tapi kalau bisa salah kan menyesal. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Yuk teman-teman yang baru masuk ya, ini adalah Rumah Matematika. Silakan teman-teman yang mau belajar matematika, teman-teman bisa follow akun ini. Yuk lanjut yuk. Nah, hitungannya ini bagaimana? Silakan, ada mencoba dulu. A. Oke, A gampang ya. Oke, jawabannya A. Betul nggak A jawabannya? Nah, ini bisa kita kelompokkan. Jadi hitungannya gini ya teman-teman. Positif dengan negatif, kita akan mudah menghitung dalam bentuk apa? Dalam bentuk positif. Betul nggak? Nah, mending teman-teman kalau seperti ini bingung, nanti ini dikurangi bingung. Teman-teman bisa kelompokkan seperti ini. 6, 2, 3, 2 dikurangi 1, 8, 3, 5.
Lah gini, ditambah, ya ini bisa dibalik. Biar apa? Nah, ini cuma strategi aja biar teman-teman nggak gagal paham. Ya, itu. Ya, tidak gagal paham. Karena apa? Karena ya negatif di depan dengan negatif sebagai pengurang di belakang itu kita lebih mudah bentuknya seperti ini daripada dibalik. Ya, jadi kalau negatif ditambah ini itu kita lebih sulit, ya lebih sulit. Bukan tidak berarti nggak bisa, lebih sulit daripada kalau kita rubah ini menjadi di depan. Ya, jadi logika kita pengurangan seperti ini lebih mudah daripada penjumlahan di depan negatif. Oke ya, seperti itu. Ya, tinggal ini dikurangi aja, ya ini dikurangi berapa ini? Ini ya, ditambah. Nah, tambahkan gitu aja. 1, 2, 1, 2, dah. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke, kalau itu cuma di jumlah biasa aja, berarti 5609. Nah, itu. A ya jawabannya ya. Oke, jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Yuk, silakan. Mau coba lagi silakan. Ya, mau coba lagi silakan. Jadi kita coba pakai cara-cara yang kita lebih mudah paham. Ya, lebih mudah paham. Karena hitungan-hitungan itu kalau kita terbiasa melatih diri dengan hitung-hitungan, kita akan memiliki cara biar mudah itu bagaimana. Coba sekarang nomor 2. Coba nomor 2 silakan. Ada yang mau coba nomor 2? Nomor 2 jawabannya apa? Kopolato, selamat malam, bergabung. Bentar, saya ini harus banyak minum ini. Yuk silakan, ada yang mencoba nomor 2 apa jawabannya? Yuk, nomor 2 kalau teman-teman paham, itu teman-teman rubah bentuk tulisannya. Ya, teman-teman rubah bentuk tulisannya, biar mudah dipahami, biar mudah dikerjakan. Ya, jadi dalam bentuk model penulisannya aja, kita kadang-kadang akan membedakan kalau sulit dipahami dan mudah dipahami. A lagi enggak, A lagi enggak. Coba A lagi enggak. A jawabannya berapa? 328. Betul enggak 328? Yuk, yang lain berapa? Yang lain? Apakah 328? Coba apakah 328 yang lain? Silakan. Apakah 328? Yuk, apakah 328? Yuk, silakan. Ada yang mencoba silakan. Apakah 328? A atau B? Lah nanti kalau dipilih semua salah lah. Ya, masuk A atau B? Ya. A atau B? Yuk, silakan. Intip-intip aja. B, oke, B. Ya, coba. Yang menjadikan sulit itu di mana, teman-teman? Menurut teman-teman, ya, oke ya, B ya. Coba. Menurut teman-teman yang apa? Yang bikin sulit adalah cara penulisannya. Ya, jadi cara penulisan itu akan membuat kita bingung. Atau jadi cara penulisan itu akan membuat kita bingung atau malah justru kita akan memperjelas dalam bentuk tulisan yang lain. Artinya apa? Artinya gini, kalau soal ini saya rubah jadi bentuk tulisan seperti ini, dikali 224 dibagi 14. Ya, teman-teman akan lebih paham ini, akan lebih paham mudah mengerjakan seperti ini. Ya, karena pembagian itu bisa saya taruh di bawah ya, seperti ini. Lah kalau seperti ini itu mudah dipahami. Mengapa? Karena ini bisa dicoret menjadi 2. Ya, kan gitu. Ya, jadi secara pola pikir kita, ya, pola pikir kita itu seperti itu lebih sulit karena apa?